Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjadwalan proses. Capaian pembelajarannya diharapkan nanti mahasiswa akan mampu menjelaskan konsep penjadwalan proses serta berbagai macam teknik penjadwalan proses. Scheduling merupakan pengaturan penggunaan waktu prosesor atau processor time bagi sejumlah proses yang saling berkompetisi. Bayangkan proses itu kan banyak dan masing-masing saling berkompetisi untuk mendapatkan processor time. Mengapa harus ada penjadwalan? Ini dilakukan agar setiap proses dapat dilayani secara adil. Lalu, agar tidak terjadi starvation. Starvation ini pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kondisi di mana proses sama sekali tidak mendapat layanan dari prosesor. Ini dihindari, harapannya dapat terhindari dengan adanya penjadwalan. Lalu, agar efisien dalam penggunaan waktu prosesor. Berikutnya, agar dapat meminimalkan terjadinya overhead. Terus supaya respon time dapat terpenuhi, respon time ini adalah waktu saat prosesor melayani proses. Lalu berikutnya adalah agar dapat memaksimalkan throughput. Algoritma penjadwalan yang akan dibahas pertama adalah kriteria penjadwalan jangka pendek atau short term. Ada 4 macam kriteria penjadwalan jangka pendek. Yang pertama adalah user oriented. Karakteristik sistem dilihat dari sudut pandang user atau proses. Lalu ada sistem oriented. Karakteristik sistemnya dilihat dari sisi efektivitas dan utilitas penggunaan prosesor. Berikutnya ada performance related. Karakteristik sistem dinilai dengan menggunakan parameter yang kuantitatif atau terukur. Dan terakhir, not performance related. Karakteristik sistem dinilai dengan menggunakan parameter yang kualitatif atau tidak dapat diukur dan dianalisis. Kombinasi kriteria penjadwalan yang dapat terjadi itu dapat berupa user oriented performance related, user oriented not performance related, system oriented performance related, dan system oriented not performance related. Parameter pada user oriented performance related yang pertama adalah turnaround time. Ini merupakan interval waktu sejak suatu proses masuk ke sistem hingga selesai dieksekusi. Lalu ada respon time. Ada dua kondisi. Yang pertama pada data processing, ini adalah waktu yang diperlukan sejak suatu permintaan atau request dikirimkan oleh suatu proses hingga respon terhadap request tersebut diperoleh. Sedangkan pada real time adalah waktu yang diperlukan sejak task siap dieksekusi hingga selesai mengerjakan sebuah job. Respon time merupakan parameter yang lebih baik dibanding turnaround time dari sisi user. Contohnya, suatu sistem interaktif dirancang dapat memberikan layanan yang baik bagi user bila respon time-nya tidak lebih dari 2 detik. Maka tugas utama scheduling adalah memaksimalkan jumlah user yang menerima respon time rata-rata 2 detik atau kurang. Jika lebih dari itu, lebih dari 2 detik, itu berarti tidak bagus. Deadline merupakan batas akhir suatu proses sudah harus selesai. Proses yang sudah mendekati deadline lebih diutamakan agar persentase pemenuhan deadline dapat diperoleh secara maksimal. Berikutnya, parameter pada user oriented not performance related adalah predictability. Ini merupakan layanan terhadap user dari waktu ke waktu tetap sama dan tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh user. Predictability ini adalah layanan terhadap user dari waktu ke waktu tetap sama
dan tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh sistem. Sebuah job akan dieksekusi dalam periode yang relatif sama dan dengan biaya yang sama tanpa dipengaruhi kondisi beban sistem. Jika waktu eksekusi dan biaya yang diperlukan berubah-ubah, ini akan membingungkan user, sehingga kestabilan sistem akan rendah. Berikutnya, parameter pada sistem oriented performance related adalah throughput. Throughput itu adalah jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Semakin banyak, ini akan semakin baik. Nilainya bergantung pada panjang proses rata-rata dan metode scheduling yang digunakan. Lalu parameter berikutnya adalah processor utilization, merupakan persentase waktu di mana prosesor sibuk. Nilainya sangat berarti pada shared system dan akan kurang penting pada sistem user tunggal, misalnya sistem real time. Parameter pada sistem oriented not performance related adalah berikutnya adalah fairness. Ini adalah nilai keadilan atau kesetaraan perlakuan sistem scheduling terhadap setiap proses agar tidak terjadi starvation. Lalu enforcing priorities, scheduling harus lebih mengutamakan proses yang mempunyai prioritas lebih tinggi. Lalu berikutnya balancing resources. Scheduling harus dapat menjaga keseimbangan dalam penggunaan resource. Algoritma penjadwalan pada penjadwalan dengan prioritas adalah setiap proses diberi nomor prioritas yang nilainya dapat sama atau berbeda. Scheduler selalu memilih proses yang mempunyai prioritas paling tinggi. Digunakan beberapa antrian untuk menangani antrian proses dengan prioritas berbeda-beda. Proses dalam antrian dengan prioritas lebih rendah baru akan dieksekusi jika semua proses dalam antrian yang lebih tinggi telah dieksekusi. Nomor prioritas. Pada sistem Unix, semakin tinggi angka prioritas, maka prioritasnya semakin rendah. Prioritas nomor 0 merupakan prioritas tertinggi. Sedangkan pada sistem Windows berlaku kebalikannya. Nah, dalam perkuliahan ini digunakan penomoran prioritas mengikuti model Unix. Jadi, prioritas nomor 0 merupakan prioritas tertinggi. Kelemahan model dari prioritas ini adalah proses dengan prioritas rendah dapat mengalami starvation. Solusinya, prioritas suatu proses dapat berubah berdasarkan waktu atau historinya. Nah, ini adalah gambaran dari antrian prioritas. Jadi di sini ada antrian proses berdasarkan prioritas. RQ0 ini berarti dia lebih tinggi prioritasnya daripada RQ1 dan RQN. Berikutnya akan terjadi preemption jika misalnya ada timeout. Di sini nanti dia ikut antrian lagi gitu. Dan akan menjadi event wait di status dan akan menjadi masuk ke dalam antrian blok misalnya saat ada proses yang memiliki resource belum lengkap. Berikutnya adalah penjadwalan alternatif. Parameter pada penjadwalan alternatif terdiri dari selection function, decision mode, ada dua yaitu non-preemptive dan preemptive, service time, turnaround time, dan normalized turnaround time. Selection function ini adalah cara yang digunakan untuk memilih satu di antara sejumlah proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Pemilihan dapat didasarkan pada prioritas proses, urutan kedatangan proses, dan karakteristik eksekusi proses. Misalnya, lama waktu yang telah digunakan untuk menunggu, lama waktu yang telah digunakan dalam eksekusi, atau total waktu yang diperlukan oleh proses. Decision mode ini digunakan untuk menentukan kapan selection function dijalankan. Ada dua kategori. Yang pertama adalah non-preemptive. Ini artinya tidak dapat disela. Artinya, saat sekali suatu proses berada dalam status running, dia tetap akan running sampai si proses itu telah selesai atau terblok oleh dirinya sendiri akibat menunggu input-output atau layanan dari sistem operasi. Pada intinya, kategori non-preemptive ini
proses lain tidak dapat menyela saat ada satu proses dalam status running. Yang berikutnya adalah preemptive. Preemptive ini proses yang sedang running dapat disela dan dimasukkan pada status ready. Preempt dapat disebabkan oleh terjadinya interrupt dari proses lain atau terjadi interrupt dari clock interrupt. Kekurangan dari preemptive ini adalah overhead yang tinggi, sedangkan kelebihannya dapat mencegah terjadinya monopoli oleh satu proses dan layanan terhadap keseluruhan proses akan jauh lebih baik. Parameter yang berikutnya adalah service time atau TS, merupakan waktu prosesor yang digunakan oleh suatu proses dalam satu siklus proses, sejak proses dieksekusi hingga selesai, namun tidak termasuk waktu menunggu. Parameter berikutnya adalah turnaround time atau TAT dengan simbol TR, merupakan total waktu suatu proses berada di dalam sistem. Ini sama dengan resident time, jadi waktu proses ada di dalam memori ditambah prosesor, lalu ada waktu tunggu itu berarti dia di memori, ditambah waktu eksekusi berarti dia sedang berada di prosesor, atau sama dengan finish time berarti di prosesor, dikurangi arrival time saat dia tiba di memori. Parameter berikutnya adalah Normalized Turnaround Time atau NTAT. Ini merupakan perbandingan antara turnaround time dengan service time. Jadi TR berbanding TS. Lebih bermakna daripada TAT, nilainya menunjukkan delay relatif yang dialami oleh suatu proses. Nilai terkecilnya adalah 1, ini yang menunjukkan tanpa delay, maka makin besar nilainya menunjukkan bahwa kualitas layanannya semakin turun. Algoritma yang pertama dalam penjadwalan alternatif adalah first come first serve. Dalam first come first serve, proses yang datang pertama yang akan dieksekusi, atau proses yang berada di antrian ready paling lama itu yang akan dieksekusi. Disebut juga algoritma first in first out. Kelebihannya merupakan metode scheduling paling sederhana, overheadnya kecil, dan dapat mencegah terjadinya starvation. Karakteristik dari first come first serve adalah selection functionnya dia memiliki maksimal waktu untuk menunggu karena non-preemptive, jadi tidak boleh disela oleh proses lain. Oke, lalu throughputnya ini tergantung ukuran proses dan kecepatan eksekusi. Respon time-nya ini bisa lama terutama jika perbedaan waktu eksekusi antar prosesnya besar. Overhead-nya ini minimum. Pengaruh pada prosesnya ini akan merugikan proses yang pendek. Juga merugikan proses input output bound. Starvation-nya adalah tidak akan terjadi starvation. Yang harus perhatikan terutama dalam karakteristik first come first serve ini adalah non-preemptive. Yang harus diperhatikan terutama dalam karakteristik first come first serve ini adalah non-preemptive. Jadi proses-proses lain tidak boleh melakukan sela terhadap proses yang sedang dieksekusi. Makanya kenapa waktu menunggunya adalah maksimal. Kekurangannya, proses yang pendek dapat dirugikan bila urutan eksekusinya setelah proses yang panjang. Contohnya di sini adalah proses Y, dia memiliki waktu arrival time di waktu kedua dengan service time yaitu 1. Sebelumnya ada service X dengan service time sebanyak 100. Sehingga service time proses Y adalah 1/100 dari proses X. Tetapi normalized turnaround time-nya ini dia 100 kali lebih besar. Sehingga sangat dirugikan karena posisi dia ada di urutan eksekusi proses yang panjang. Kekurangan dari first come first serve berikutnya adalah first come first serve ini cenderung menguntungkan prosesor bound dibanding proses input output bound. Proses prosesor bound itu adalah proses yang lebih sering melakukan perhitungan komputasi daripada mengakses input output device.
Sedangkan proses input-output bound ini adalah proses yang lebih banyak menggunakan input-output device daripada menggunakan prosesor. Contohnya, bila proses input-output bound berada di belakang proses prosesor bound yang sedang dieksekusi, proses tersebut terpaksa harus menunggu meskipun saat itu input-output device sedang tidak digunakan. Karena solusinya adalah menggabungkan dengan model prioritas. Contohnya untuk kasus ini adalah terdapat 5 buah proses yang akan dieksekusi menggunakan algoritma scheduling first come first serve. Waktu kedatangan dan waktu layanan untuk masing-masing proses terdapat pada tabel di bawah. Gambarkan urutan eksekusi yang terjadi dan hitung finish time, TAT, dan NTAT untuk masing-masing proses. Di sini ada 5 proses, yaitu proses A sampai proses E. Sudah ada data arrival time-nya. Misalnya proses A, arrival time-nya di waktu ke 0 dengan service time sebanyak 3. Proses B, arrival time-nya di waktu kedua dengan service time-nya 6. Proses C, arrival time-nya di waktu keempat dengan service time 4. Proses D, arrival time-nya di waktu ke-6 dengan service time 5. Proses E, arrival time-nya di waktu ke-8 dengan service time 2. Ini merupakan solusinya, jadi dibuat ilustrasi, digambarkan agar nampak jelas proses yang arrival yang tiba dengan service time yang dibutuhkan. Tabel ini yang diinput pertama adalah arrival time dan service time karena itu data yang sudah ada sebelumnya. Kita lihat di sini proses A sudah datang di waktu ke-0 kan, arrival time-nya di waktu ke-0. Oke, karena sifat dari first come first serve ini adalah non preempt, tidak boleh disela. Jadi proses A menyelesaikan dulu eksekusinya sampai service time-nya selesai. Sampai 3. Oke, lihat di sini proses A selesai di waktu ketiga jadi di sini. Padahal di sini di waktu kedua proses B sudah masuk di sini ya. Namun karena tadi sifatnya non preempt, jadi proses B baru bisa dieksekusi di waktu ketiga setelah proses A selesai. Lalu mengikuti service time-nya, waktu B butuh sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jadi selesai di sini. Walaupun proses C masuk di waktu keempat, dia baru dapat eksekusi setelah proses B selesai dieksekusi. Jadi dia masuk di sini di waktu ke-9. Lalu berikutnya ada proses D. Proses D juga dia baru dapat dieksekusi di waktu selesainya proses C. Oke, walaupun si proses D-nya datang di waktu ke-6, dia udah datang di sini, tapi dia baru dapat eksekusi jika prosesnya setelah selesai. Jadi dia baru dapat eksekusi di sini di waktu ke-13 setelah prosesnya selesai. Begitu juga dengan proses E, walaupun dia datang di waktu ke-8, tapi dia baru dapat eksekusi setelah proses D selesai, sehingga di sini kan arrival time-nya dengan service time 2, sehingga dia baru selesai di eksekusi di finish time-nya di waktu ke-20. Finish time di sini dapat diperoleh dari masing-masing waktu selesainya. Proses A selesai di waktu ketiga, proses B di waktu ke-9, jadi bisa diinput di sini ya. Proses C-nya selesai di waktu ke-13, proses D di waktu ke-18, dan proses E di waktu ke-20. Sehingga tadi sesuai dengan rumus turnaround time ini dapat diperoleh dari finish time dikurangi arrival time. Jadi turnaround time untuk untuk proses A adalah 3, untuk proses B adalah 7, 9 dikurangi 2, untuk proses C 9, 13 dikurangi 4, untuk proses D 12, 18 dikurangi 6, dan seterusnya sampai proses E. Sehingga di sini diperoleh turnaround time perbandingan antara TR berbanding TS. Di sini proses A adalah 1 perbandingannya, proses B 1,17, proses C 2,25, proses D 2,40, dan proses E 6. Tadi sudah dijelaskan, jika makin besar nilainya,
maka ini menunjukkan kualitas layanannya semakin turun. Di sini proses A memiliki nilai 1, ini menunjukkan bahwa proses A tanpa delay, dieksekusinya itu tanpa delay di sini. Oke, karena dia dieksekusi langsung, tidak menunggu lama. Sementara proses E dia menunggu lama sehingga dia memiliki NT-NT-nya sebesar 6. Algoritma berikutnya adalah round robin atau RR. Dalam algoritma round robin ini, eksekusi proses diatur berdasarkan alokasi waktu tertentu atau yang disebut dengan slot waktu yang diatur dengan clock interrupt. Clock interrupt terjadi secara periodik. Setiap satu slot waktu mempunyai ukuran yang sama, disebut teknik time slicing. Bila terjadi clock interrupt, maka proses yang sedang running ini akan dimasukkan ke dalam antrian ready. Proses di antrian ready yang paling depan ini akan dieksekusi. Jadi slot waktu ini dapat dibayangkan seperti misalnya antrian di customer service di bank. Tiap customer itu memiliki slot waktu untuk dilayani misalnya selama 30 menit gitu. Walaupun misalnya ada satu customer yang butuh waktu lebih dari itu, misalnya sampai 60 menit, dia hanya memperoleh slot waktu untuk dilayani selama 30 menit. Selama 30 menit itu, jika udah selesai nanti akan di-interrupt, akan disela oleh proses lain. Makanya salah satu karakteristik dari round robin ini adalah preemptive. Jadi dia dapat disela oleh proses lain. Berikutnya selection function-nya juga konstan berdasarkan waktu. Tadi kan karena ada waktu ya, ada slot waktunya. Throughput-nya ini rendah jika ukuran kuantum atau slotnya terlalu kecil, dan respon time-nya cepat untuk proses yang berukuran kecil. Overhead-nya ini bisa minimum jika ukuran proses rata-rata lebih kecil daripada ukuran kuantum. Ukuran kuantum ini adalah slot waktu tadi ya. Lalu bisa tinggi jika ukuran kuantumnya terlalu kecil. Pengaruh pada prosesnya, setiap proses diberi alokasi waktu yang sama, sedangkan pada proses input-output bound mendapatkan waktu layanan lebih sedikit. Starvation-nya ini tidak akan terjadi starvation. Kekurangan dari round robin ini adalah performansinya lebih buruk dibandingkan first come first serve jika ukuran slotnya lebih besar daripada ukuran proses terbesar. Lalu, kekurangan berikutnya adalah dapat terjadi overhead yang berlebihan jika ukuran setiap slot atau slice terlalu kecil. Ukuran terkecil harus lebih besar daripada ukuran proses terkecil agar overhead dapat dikurangi. Contohnya di sini. Di sini slot waktunya itu lebih besar dari service time. Oke, jadi slot waktunya misalnya dia itu slot waktunya 30 menit. Sementara service time-nya itu kurang dari itu. Sehingga kan ada waktu sisa. Waktu sisa itu tidak boleh disela oleh proses lain. Karena slot waktunya masih besar gitu. Nah, sedangkan kalau slot waktunya lebih kecil dari service time, ini bisa disela oleh proses lain. Oke, eksekusi sebuah proses ini tidak selesai dalam satu slot waktu. Sebuah proses akan menempati lebih dari satu slot, bisa berurutan, bisa pula terselingi proses lain. Jadi kalau slot waktunya itu terbatas, misalnya 30 menit, sementara service time-nya 60 menit, di waktu ke-30 itu langsung di clock interrupt, disela oleh proses lain, dan service time itu nanti dilanjutkan di 30 menit slot waktu berikutnya gitu. Kekurangannya, proses input-output bound mendapatkan waktu layanan lebih sedikit. Mengapa? Karena proses input-output bound ini bersifat burst sesaat, sehingga hanya membutuhkan waktu prosesor dalam waktu lebih singkat daripada slot yang disediakan. Sesudah mengirimkan burst, proses input-output bound akan terblok dan menunggu hingga input-output device yang diakses selesai. Proses input-output bound baru mendapatkan giliran untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya setelah satu putaran atau lebih. Solusinya dengan
memodifikasinya dengan virtual round robin. Jadi menambah antrian yang namanya auxiliary. Oke, mekanismenya seperti ini. Jadi proses yang terblok, proses yang terblok karena dia menunggu input output device yang selesai, nanti akan dimasukkan pada antrian input output di sini. Bila input output device-nya telah selesai, proses yang terblok tadi, yang tadi dia terblok itu dia akan masuk ke dalam antrian ini, dalam antrian auxiliary. Bila slot waktu proses yang sedang running habis, proses yang dieksekusi berikutnya itu adalah proses yang ada di sini. Yang ada di sini yang masuk ke prosesor, bukan yang ada di antrian ready. Jadi diprioritaskan yang ada di antrian sini. Proses yang terblok akibat input output device ini dapat menyelesaikan sisa pekerjaannya gitu. Kelebihan dari round robin ini adalah dapat menghindari ketidakadilan layanan terhadap proses kecil seperti yang terjadi pada first come first serve. Lalu respon time-nya dia lebih cepat untuk proses berukuran kecil, dapat mencegah starvation, overhead yang kecil jika ukuran proses rata-rata lebih kecil dibanding ukuran kuantum atau slot. Solusi untuk contoh kasus yang sama tadi seperti yang first come first serve. Jadi soalnya masih sama ya dengan arrival time dan service time untuk 5 proses A sampai E yang sama. Jadi di round robin ini dia punya tadi kuantum Q sama dengan 1. Slot waktunya adalah Q sama dengan 1. Maka setiap Q sama dengan 1, setiap ukuran satuan waktu 1, nanti setiap proses itu akan dicek. Nanti jadi akan disela oleh proses lain. Kita lihat di sini contohnya ada proses A, dia tiba di waktu 0. Di waktu yang 1 di sini, ini dicek apakah ada proses yang bisa masuk. Kondisinya saat itu belum ada proses yang arrival yang ada. Jadi sehingga proses A dapat menyelesaikan prosesnya. Lalu lanjut lagi di waktu yang kedua dicek di sini. Setelah selesai proses yang A, ternyata proses B datang karena dia arrival time-nya di waktu kedua. Sehingga di waktu 0, 1, 2 di sini di proses yang kedua, di sini udah ada antrian, di waktu yang kedua udah ada antrian proses B masuk. Sehingga berikutnya adalah proses B yang dieksekusi. Berikutnya di sini di proses B ini saat waktu kedua ini masih ada antrian yang A. Kenapa? Karena antrian yang A ini dia service time-nya kan sampai 3 ya. Jadi saat di waktu yang kedua ini ada proses B juga ada antrian proses A. Sehingga saat proses B selesai di waktu yang ketiga, slot waktu kuantum berikutnya, di sini ada proses A yang langsung masuk. Saat proses yang di waktu ketiga ini juga ada antrian proses B karena proses B kan belum selesai, service time-nya proses B itu adalah 6. Jadi di sini masuk, dilihat ini ada antriannya di waktu yang ketiga proses B, sehingga saat proses A selesai dilanjut nanti akan ada proses B. Namun dilihat di sini di waktu yang keempat ternyata udah ada proses C yang masuk. Jadi proses C udah ngantri. Tapi antriannya tadi kan proses B dulu ya. Jadi antriannya itu saat di waktu yang keempat ini adalah di sini saat eksekusi proses A selesai dilanjutkan dengan proses B karena proses B udah ngantri duluan di sini. Proses B, lalu berikutnya adalah proses C. Masuk proses C di waktu yang keempat. Lalu di waktu yang kelima, dilihat di sini, waktu yang kelima saat proses B ini selesai, kan dilanjutkan oleh proses C karena proses C sudah ngantri kan di sini. Nah, ternyata di waktu yang kelima ini proses B juga dia lanjut ngantri untuk lanjut dieksekusi. Di waktu yang keenam berarti masuk proses B ke sini. Ternyata di waktu yang keenam di sini ada proses D yang udah arrive di sini di waktu keenam. Jadi antriannya
di waktu yang keenam berikutnya, sehingga di waktu yang keenam di sini kita lihat ini yang dieksekusi adalah yang B. Kenapa yang B? Karena tadi yang B dia udah antri di sini kan, dari waktu yang kelima dia udah ngantri di sini. Jadi berikutnya adalah yang dieksekusi adalah yang B. Setelah yang B dieksekusi di waktu yang keenam ini ternyata proses D masuk. Oke. Setelah proses D masuk, proses C juga kan belum selesai. Jadi antriannya proses D dulu baru proses yang C. Sehingga di waktu yang ketujuh di sini dieksekusi dulu yang D sesuai antrian ini, baru yang C dieksekusi di sini. Namun di waktu yang ketujuh ini setelah C antriannya B, berarti setelah D, C lanjut yang B. Setelah B nanti kan B masuk ke sini ke depan antriannya, ternyata di yang waktu 8 ada proses yang E masuk, dilanjutkan lagi yang D. Jadi berurut, setelah dari B lanjut ke proses yang E sesuai antrian ini, lanjut ke proses yang setelah E lanjut ke proses yang D. Jadi baca prosesnya itu dari kanan dibacanya berurut, nanti berikutnya setiap ada proses yang datang itu dia masuk ke antrian. Oke. Begitu seterusnya sampai ke proses yang terakhir. Sehingga sama seperti tadi first come first serve, finish time-nya nanti bisa dilihat dari gambar, disimpan. Oh, finish time proses ke A ini selesai di waktu keempat, proses B-nya itu di waktu ke-18, proses C 17, D 20 dan E 15. Turnaround time-nya adalah hasil pengurangan dari finish time dikurangi arrival time, tinggal input, lalu nanti NTIT-nya tinggal TR berbanding TS. Diperoleh ternyata proses A memiliki NTIT 1,33, semakin kecil maka semakin bagus, sementara proses E dia ini semakin jelek karena angka NTIT-nya besar di 3,50. Nah, ini untuk ukuran kuantum slot waktu Q sama dengan 4. Berbeda sebelumnya yang Q sama dengan 1, tiap satuan waktu 1 jadi dicek terus. Untuk yang ini berarti ukurannya di Q sama dengan 4. Setiap satuan slot waktu 4 dia dicek apakah ada proses yang ngantri, ada proses yang harus dilanjutkan service time-nya sama seperti tadi. Oke. Nah, kalau ini contohnya yang A karena dia service time-nya 3, jadi dia bisa lanjut terus sampai selesai. Proses A ini gak ada celah, ya. Walaupun proses B masuk di sini, tapi karena slot waktunya sama dengan 4, jadi proses A diselesaikan dulu. Nanti baru di slot waktu yang keempat berarti di sini, baru proses B walaupun dia masuk di sini, tapi karena slot waktu yang sama dengan 4, jadi dia dicek baru di sini. Jadi Q sama dengan 4 baru masuk di sini proses B dieksekusi. Lanjut lagi service time-nya. Tiap ukuran Q sama dengan 4 dicek. Oke, di sini. Lalu 1 2 3 4 di sini dicek lagi. Oke, di sini dicek lagi. Nah, ini proses B dia kan service time-nya butuh sampai 6 ya. Karena dia kuantumnya sama dengan 4, jadi dia mengalami selang dari proses yang berikutnya yang udah antri ada di bawahnya. Gitu. Yang service time-nya yang dia udah arrive. Sini makanya ada antriannya di sini gitu. Oke, ini untuk quantum key sama dengan 4. Berikutnya untuk algoritma penjadwalan shortest process next atau disingkat SPN. Algoritma ini mengeksekusi proses yang diatur berdasarkan perkiraan ukuran proses terkecil karena namanya shortest process next. Proses yang datang belakangan akan berada pada antrian proses terdepan bila ukurannya paling kecil. Kelebihannya dapat mencegah kerugian yang dialami proses kecil seperti pada first come first serve, dan throughputnya dia tinggi. Proses kecil mempunyai respon time kecil. Kekurangannya, scheduler harus mengetahui atau memperkirakan ukuran setiap proses yang akan dieksekusi. Proses besar yang dapat mengalami starvation dan overhead bisa tinggi. Oke, kenapa? Karena dia terus mengecek antrian mana yang prosesnya kecil gitu.
makanya overheadnya tinggi. Karakteristik dari shortest process next ini adalah dia waktu tunggunya minimum, lalu decision mode-nya non-preemptive. Decision mode dalam karakteristik shortest process next ini adalah non-preemptive, jadi tidak boleh disela oleh proses lain. Lalu terus throughput-nya dia tinggi, respon time-nya cepat untuk proses yang kecil, sedangkan overhead-nya ini bisa tinggi. Pengaruh pada prosesnya ini merugikan proses yang panjang, dan starvation-nya bisa terjadi. Solusi untuk contoh kasus seperti pada first come first serve, jadi masih sama, ada 5 proses A sampai E, di mana arrival time-nya masih sama ya, service time-nya juga masih sama. Nah, yang harus perhatikan di SPN ini adalah service time dan arrival time-nya. Jadi contohnya nih, untuk proses yang A, dia kan service time-nya, dia tiba di arrival time sini 0. Oke. Dan memiliki service time-nya 3. Karakteristik dari SPN ini adalah tidak boleh disela. Jadi si proses A ini dia dapat menyelesaikan dulu service time-nya sampai 3 satuan waktu di sini, walaupun proses B-nya datang di sini. Oke. Jadi dia dapat menyelesaikan dulu service time-nya. Proses B dia nunggu proses A selesai baru dia masuk. Nah, walaupun di sini proses C-nya masuk dan dia punya service time-nya yang lebih pendek daripada proses yang B, tapi karena tadi tidak boleh disela, jadi proses B-nya harus menyelesaikan dulu service time-nya. Selesai service time-nya proses B selesai di sini di waktu ke-9, ternyata udah ada proses C, proses D, dan proses E yang sudah masuk. Sehingga dilihat di antara proses C, D, sama E mana yang memiliki service time paling short, paling pendek. Di antara proses C, D, dan E, yang paling pendek adalah proses yang E, service time E. Sehingga setelah proses B selesai dieksekusi, proses berikutnya yang dieksekusi adalah proses yang E. Dia memiliki service time yang paling pendek. Berikutnya setelah proses E adalah proses C, karena service time-nya lebih pendek daripada proses yang D gitu. Oke. Tidak boleh ada salah. Jadi selesaikan dulu proses yang mempunyai service time paling pendek. Itu untuk shortest process next. Berikutnya adalah shortest remaining time atau SRT. Ini adalah algoritmanya adalah mengeksekusi proses yang diatur berdasarkan perkiraan sisa waktu terkecil dari shortest remaining time. Proses yang baru masuk dapat langsung dieksekusi bila total waktu eksekusinya lebih kecil daripada sisa waktu proses yang sedang running. Sehingga di sini adalah sifat decision mode-nya preemptive, boleh disela oleh proses lain. Kapan pemilihan proses yang akan dieksekusi dilakukan? Ini bila ada proses baru yang masuk atau bila proses yang sedang running telah selesai. Kekurangannya, ini dapat terjadi overhead akibat scheduler harus menghitung atau memperkirakan sisa waktu eksekusi setiap proses untuk menentukan sisa waktu yang terkecil. Lalu dapat terjadi starvation pada proses yang panjang. Proses yang panjang ini dapat dikalahkan oleh proses yang kecil. Kelebihannya, kualitas layanan rata-rata yang diterima proses akan lebih baik, sehingga nilai NTIT-nya itu sama dengan hasil yang sama dengan 1 itu akan lebih banyak. Terus throughput-nya tinggi dan respon time-nya cepat. Karakteristiknya, selection mode-nya itu adalah minimum total service time yang diperlukan dikurangi waktu eksekusi yang telah dijalani. Decision mode-nya dia preemptive. Dapat disela setiap ada proses datang. Throughput-nya dia tinggi, respon time-nya cepat, overhead-nya bisa tinggi. Pengaruh pada prosesnya ini merugikan proses yang panjang dan starvation-nya ini bisa terjadi. Oke, contohnya ini. Ini masih seperti kasus yang sama ya, seperti yang tadi di first come first serve, dengan service time dan arrival time yang sama untuk 5 proses. Oke. Di sini yang dilihat itu adalah yang memiliki shortest remaining time, yang memiliki
sisa waktu eksekusi paling sedikit. Ini kita lihat ada proses A masuk. Proses A masuk, dia belum ada isu ya, jadi dia dapat menyelesaikannya sampai di waktu yang ketiga. Saat di sini waktu yang B masuk di waktu yang kedua, di sini dia karena di sini kan si proses A itu tidak bisa disela, karena saat proses B masuk dia punya shortest remaining time-nya ini kan sisa 1, lebih kecil daripada yang B. Yang B itu dia butuh sampai service time-nya 6 kan gitu. Jadi saat proses A masuk ini nggak ada isu karena si B ini dia punya sisanya itu masih banyak di 6, tetap lebih banyak kan, jadi proses A nya diselesaikan dulu. Nah saat proses B ini dia dieksekusi pada saat di waktu yang keempat, di sini di waktu yang keempat masuk proses yang C. Di sini kan proses C datang, ternyata saat proses C datang dilihat nih proses B itu ternyata setelah dikurangin 1 service time-nya dia masih ada 5 kan, masih ada 5 di sini service time-nya. Sementara proses C itu service time-nya 4. Oke. Nah, lebih kecil yang C kan, sehingga proses yang C lebih dulu dieksekusi. Nah, ternyata di yang waktu yang ke-6 di sini ada proses D masuk. Oke. Tapi waktu dicek proses yang D ini dia punya service time-nya 5. Masih tetap lebih besar daripada proses C, sehingga proses C bisa menyelesaikan dulu. Oke. Baru ada isu di waktu yang ke-8. Waktu yang ke-8 di sini waktu yang 8 ternyata proses yang D dia punya service time-nya itu tadi kan 5. Masuk proses yang E. Proses yang E ternyata dia service time-nya 2. Lebih sedikit kan, sehingga proses yang E lebih dulu dieksekusi sampai waktu ke-10. Di waktu yang ke-10 dicek lagi. Dicek lagi, tadi kan proses yang B masih ada 5 kan, masih ada 5, dan proses yang D juga sama 5. Tapi proses yang B dia udah ada antrian lebih dulu kan, sehingga dia lebih dulu dieksekusi di waktu yang ke-10 di sini. Baru selesai di waktu ke-15 proses yang D yang dieksekusi. Oke. Jadi tadi seperti ini, kapan ini bisa proses dieksekusi itu kalau ada proses baru yang masuk dicek dulu dia short remaining time-nya berapa, terus kalau proses yang sedang running-nya udah selesai. Ini ya. Oke, jadi ini solusi untuk contoh kasus pada shortest remaining time. Dengan NT-nya ternyata proses yang A dan proses C juga proses E dia punya NT 1, sehingga lebih banyak ya NT-nya, lebih banyak proses yang dieksekusi secara cepat gitu dibandingkan dengan algoritma yang sebelumnya. Algoritma yang berikutnya adalah highest response ratio next. Pemilihan proses didasarkan pada rasio respons tertinggi. Oke, rasio respons ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah waktu tunggu atau W ditambah perkiraan service time atau S dengan perkiraan service time S. Rumusnya seperti ini, jadi R sama dengan W ditambah S itu waktu tunggu ditambah service time dibagi service time. Oke. Respons R ini identik dengan NTAT. Data waktu eksekusi diperoleh dari developer atau berdasarkan rekaman sebelumnya. Proses kecil akan cenderung menghasilkan rasio respons besar sehingga didahulukan. Oke, berarti kan bisa dilihat dari sini. Kalau respons rasionya tinggi, ini nanti setelah dimasukkan ke sini ya, ke rumus ini. Kalau rasio responsnya ini tinggi, maka proses tersebut itu yang akan didahulukan untuk dieksekusi. Karakteristiknya, selection mode itu maksimal, tadi pakai rumus yang ini ya.
Jadi waktu untuk menunggu ditambah service time dibagi service time. Decision mode-nya non preemptive jadi tidak boleh disela. Throughput-nya tinggi, respon time-nya cepat, overhead-nya bisa tinggi karena dia ada histori kan, ngecekin dulu historinya. Pengaruh pada prosesnya seimbang, starvation-nya ini tidak ada. Keuntungannya bisa mencegah starvation, setiap proses akan mendapat layanan yang seimbang, respon time-nya cepat, dan throughput-nya tinggi. Kekurangannya, terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time, waktu untuk eksekusi proses-proses yang akan dieksekusi. Jadi dia mesti ngecekin, dia mesti ngitung tadi si service time-nya, dia mesti ngecek history itu sehingga terjadi overhead. Nah, ini contoh kasusnya masih dengan kasus yang sama seperti sebelumnya. Oke, karena sifatnya non preemptif, jadi saat ada proses yang udah masuk, dia harus diselesaikan dulu eksekusinya ya. Nanti kalau misalnya udah selesai, baru dicek kalau ada proses yang ada di waktu yang datang di arrival time yang setelah proses itu selesai. Oke, untuk proses A, ini dia tidak ada isu, masih bisa dieksekusi. Proses B juga sama, tidak ada isu. Nah, isunya ini ada saat di waktu ke-9, saat proses B selesai. Kenapa? Karena saat itu proses C dia udah datang di waktu ke-4, proses D juga udah datang di waktu ke-6, dan proses E juga dia udah datang di waktu ke-8. Oke, karena sifatnya tadi non preemptive. Jadi ini baru ada isu itu setelah proses B-nya selesai. Nah, saat itu jadi harus menentukan proses mana nih yang harus dieksekusi terlebih dahulu setelah proses B beres. Apakah C, D, atau E. Sehingga dihitung nih di sini di waktu yang ke-9 dihitung tadi pakai rumusnya. Tadi waktu tunggu ditambah service time dibagi service time. Kita lihat di sini untuk RC waktu tunggunya RC ini dia menunggu proses B selesai itu dia sampai 5 di sini kan, menunggunya 5 nih, 1 2 3 4 5 kan, 1 2 3 4 5 dia nunggu sampai proses B selesai itu 5, sedangkan service time untuk proses C itu adalah 4, sehingga rumusnya tadi 5 ditambah 4 dibagi 4 hasilnya 2,25. Terus proses yang D dia nunggunya itu di 1 2 3 ditambah service time-nya 5, 3 ditambah 5 dibagi 5 1,60. Yang E dia waktu tunggunya 1 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya 1,50. Dilihat dari hasilnya adalah yang memiliki hasil respon time tertinggi adalah yang respon C. Sehingga setelah proses B selesai, proses berikutnya yang dieksekusi adalah proses C. Proses C selesai di waktu ke-13 di sini. Isu berikutnya adalah mengecek proses berikutnya di antara proses D sama proses E, mana yang selanjutnya dieksekusi. Sama seperti tadi, proses D dihitung lagi waktu tunggunya. Dia nunggu sampai proses C selesai itu berapa? Oke, dicek lagi, hasilnya adalah 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini kan, dia nunggu sampai 7. Nah, sementara proses yang E dia nunggunya 5. Kemudian dimasukkan ke rumus, jadi yang untuk D 7 ditambah 5 dilihat dari service time-nya dibagi 5 hasilnya 2,40, sedangkan yang E waktu tunggunya dia adalah 5 ditambah 2 service time-nya dibagi 2 3,50, sehingga keputusannya setelah proses yang C selesai dieksekusi, proses berikutnya yang dieksekusi adalah proses yang E, karena dia mempunyai waktu tunggu ditambah service time dibagi tadi service time mempunyai respon time yang lebih tinggi daripada proses D. Itu ya. Untuk hasil NTIT-nya di sini proses A ternyata dia memiliki NTIT 1, jadi bagus. Sementara yang D dia lama kan di 2,80 sehingga dia mempunyai NTIT-nya tinggi di 2,80. Algoritma yang berikutnya adalah feedback. Penjadwalan menggunakan model preemptif, jadi bisa disela. Setiap proses mempunyai nomor priority. Nomor priority ini dapat berubah atau dinamis.
Setiap satu nomor prioritas disediakan antrian tersendiri. Dalam setiap antrian digunakan algoritma first come first serve, kecuali antrian untuk prioritas terendah. Pada antrian prioritas terendah digunakan algoritma round robin. Jadi di algoritma feedback ini dia ada kombinasi antara first come first serve untuk antrian prioritas yang bukan terendah, sedangkan prioritas yang terendah itu akan digunakan round robin. Algoritma feedback sederhana ini, setiap proses yang datang akan langsung masuk pada antrian prioritas tertinggi sehingga langsung dieksekusi selama satu slot atau satu kuantum. Oke, ini yang round robin tadi ya. Bila proses tersebut terpreempt oleh proses lain atau jatah waktunya habis, selanjutnya dimasukkan ke dalam antrian prioritas lebih rendah. Teknik ini disebut multi-level feedback. Proses pendek akan cepat selesai, proses yang panjang akan mengalami beberapa kali penurunan derajat prioritas. Bila telah berada pada antrian terendah, seterusnya berada pada antrian ini hingga selesai. Mekanismenya seperti ini. Jadi saat ada proses masuk ke dalam prosesor, jika dia sudah selesai dia bisa rilis. Namun jika tidak, dia akan masuk ke dalam antrian ini, RQ1. Oke. Dia masuk ke dalam antrian di sini, dieksekusi di prosesor jika sudah selesai rilis. Namun jika tidak, dia akan masuk lagi ke antrian di sini, ke RQN. Dia akan dieksekusi lagi prosesor, akan rilis. Namun jika tidak, dia akan kembali lagi ke antrian. Itu jadi kalau antriannya dia ada proses lain, dia tadi dia bisa tersela kan oleh proses lain, jadi dia ngantri lagi. Itu. Karakteristiknya untuk algoritma feedback ini adalah dia selection functionnya digunakan time slicing. Lalu ada jatah waktu eksekusinya dinamis dan ada prioritas dinamis. Decisionnya ini preemptive berdasarkan waktu, tadi ada jadi slot waktunya kayak di round robin. Throughputnya tergantung pada jumlah dan ukuran proses. Respon time-nya tergantung pada jumlah dan ukuran proses. Overhead-nya dia bisa tinggi. Pengaruh pada prosesnya, proses input output bound cenderung diuntungkan dan starvation-nya ini bisa terjadi. Kelebihannya dapat digunakan pada kondisi di mana informasi tentang panjang proses atau perkiraan waktu eksekusi tidak diketahui, dan kekurangannya turnaround time proses yang panjang dapat semakin lama. Proses yang panjang dapat mengalami starvation bila terus-menerus datang proses yang baru. Oke, karena kan tadi dia ada tersela ya, jadi dia bisa disela oleh proses lain sehingga overheadnya ini tinggi. Bagaimana solusi untuk mencegah starvation? Dengan feedback dinamis, lalu digunakan jatah waktu eksekusi dinamis. Misalnya, proses pada antrian prioritas tertinggi itu diberi jatah eksekusi 1 kuantum. Lalu proses pada antrian prioritas berikutnya, RQ1, diberi jatah eksekusi 2 kuantum. Sedangkan proses pada antrian prioritas berikutnya, RQI, diberi jatah eksekusi 2 pangkat I kuantum. Apakah sudah terhindar dari starvation? Belum. Solusinya, maka dibuat proses yang sudah terlalu lama berada pada suatu antrian, ini akan dinaikkan prioritasnya. Nah, contohnya seperti ini masih kasus yang sama kayak tadi ya. Proses A sampai E, arrival time masih sama, service time masih sama. Oke, lihat di sini. Jadi ini ada proses A, dia proses A dengan kuantumnya sama dengan 1. Oke, jadi dicek proses A dia punya service time-nya 3. Namun di sini saat kuantum 1 belum ada isu, lalu kuantum 1-nya lagi dicek di sini di waktu yang kedua baru ada selesai ya, di waktu yang kedua ternyata ada proses B masuk. Oke. Jadi di antrian yang RQ0 ini kan dia highest ya, dia tinggi prioritasnya. Jadi dia masuk di sini di RQ0 itu untuk waktu yang kedua setelah selesai proses A, dia ada antrian di sini proses yang B. Oke, proses B. Jadi proses B selesai dieksekusi, proses yang lalu berikutnya ternyata di antrian yang B ini setelah selesai, oke, ada antrian yang A, karena A belum beres kan, service time masih 3. Jadi ditaruh nih di RQ
antrian yang pertama itu prioritas yang tertingginya itu adalah yang B, karena kan tadi dia sifatnya boleh disela ya. Udah B, ternyata di antrian yang berikutnya ada proses A yang service time-nya dia belum selesai. Jadi setelah proses B-nya beres, lanjut proses A. Oke, lalu berikutnya di waktu yang keempat, di sini setelah proses A-nya selesai, ada proses B yang masih ngantri. Oke, tapi proses A-nya ini didahulukan karena dia udah ngantri kan sebelumnya di sini. Dia udah ngantri sebelum di sini. Sehingga proses A maju. Bacanya dari sebelah sini ya. Jadi proses A-nya ini dia udah ngantri, terus masuk proses yang B. Dia lagi ngantri di sini. Nah, di waktu yang keempat di sini ada proses C yang udah arrive, udah datang arrival time-nya di sini. Dia udah datang di sini kan. Jadi proses C dia masuk ke antrian priority yang pertama. Di sini masih ada yang B karena kan B tadi masih di sini kan, belum beres, dia masuk di B di sini. Berikutnya, di waktu yang kelima ini proses C kan dia masih ada waktu service time karena dia kan service time-nya 4, jadi dia masih ngantri. Lalu proses B, jadi pertama dahulukannya proses B dulu karena bacanya dari kanan ya, proses B-nya dia udah ngantri di sini. Ini kan dia pindah ke sini. Lalu berikutnya yang dieksekusi adalah proses yang B. Berikutnya ada di waktu yang ke-6. Waktu yang ke-6 ada proses D masuk. Jadi dia masuk ke priority tinggi. Lalu di sini kan ada proses di antrian yang pertama, ada proses yang lagi ngantri. Lalu ada proses B berikutnya juga yang ngantri. Karena proses B belum selesai. Itu jadi terus dibikin priority-nya. Dibikin priority antriannya. Yang didahulukan adalah proses yang baru masuk. Berikutnya proses yang service time-nya belum selesai. Gitu. Makanya kenapa ini antriannya di sini setiap ada proses yang baru masuk, ini misalnya proses D baru masuk, dia akan mendapatkan RQ 0 karena dia dapat priority tertinggi. Gitu. Terus nanti dia langsung proses berikutnya yang service time-nya belum selesai, dia dilanjut gitu. Dia ada di antrian yang di RQ 1. Di bawahnya lagi ada antrian yang proses berikutnya gitu. Dilihat dari sini. Jadi misalnya ini yang proses yang di waktu ke-6. Di waktu yang ke-6 di saat D masuk, jadi dia ada di highest priority. Tapi kan si proses B ini dia belum selesai kan. Oke, proses yang C juga dia belum selesai. Dia setelah proses yang D ini selesai, masuk ke yang C. Oke, yang C karena kenapa? C ada di antrian yang pertama, dia lebih tinggi prioritasnya daripada antrian yang B gitu. Oke, ini hasilnya ternyata menunjukkan NTIT-nya 1,33 untuk proses yang A, sedangkan proses B dan C yang memiliki angka NTIT yang tinggi banyak 3. Karakteristik beberapa algoritma penjadwalan, jadi tadi ini adalah rangkumannya. Ada berarti total ini ada 6 algoritma, masing-masing kan jadi punya karakteristik selection functionnya apa, decision mode-nya apa. Nah, untuk decision mode ini diperhatikan ya, jadi dari 6 ini yang boleh disela itu adalah round robin, SRT, sama feedback. Yang sisanya FCFS, SPN, sama HRR ini nggak boleh disela. Oke, itu yang harus diperhatikan. Throughputnya, respon time-nya, overhead-nya, pengaruh pada proses dan servation. Dari karakteristik tiap algoritma ada yang berbeda, ada juga yang sama. Oke. Ini perbandingan performansinya untuk semua algoritma di sini menunjukkan bahwa algoritma SRT short remaining time mempunyai NT80 yang lebih banyak, yang bernilai 1 ya. Sementara di sini yang angkanya yang lebih banyak NT80 dengan yang jelek gitu, NT80 dengan angka yang besar, itu di sini ada feedback dengan kuantum sama dengan 1 dan feedback dan kuantum sama dengan 2 pangkat I gitu ya.
Cuman kalau dilihat dari angka, di sini angka untuk first come first serve, walaupun dia entity-nya hanya satu di proses E aja, tapi angkanya besar di 6. Tadi kan semakin besar, semakin buruk gitu ya. Berikutnya adalah penjadwalan fair share. Penjadwalan fair share ini diterapkan pada sistem multi-user. Aplikasi user terdiri dari banyak proses atau thread, berbeda dengan algoritma sebelumnya yang hanya satu user. Kalau ini multi-user. User hanya melihat performansi dari aplikasi, bukan bagaimana proses dieksekusi. Perlu adanya penjadwalan berdasarkan kelompok proses atau fair share scheduling. Penjadwalan dibuat berdasarkan priority proses, lama waktu proses menggunakan prosesor, dan lama waktu grup menggunakan prosesor. Semakin besar angka prioritasnya, maka prioritas proses atau grup semakin rendah.